fokus pelan-pelan sebentar. Saya ulang ya. Kita bahas tentang ajal. Kata Quran, pengertian ajal itu batas kehidupan kita. Sampai sini paham? Baik, fokus. Yang kedua, diterangkan oleh Nabi, itu sejak 4 bulan telah ditetapkan dalam kandungan. Dan sifatnya, Imam Muslim menyebutnya dengan qadar. Pertama, sifatnya dirahasiakan. Ya, jadi Allah tidak menyampaikan kepada kita kapan akhir masa usia kita. Jadi kalau ada istilah qadar, ini artinya sesuatu yang punya sifat. Pertama, sifatnya rahasia, gaib. Ya. Biasanya kalau ada yang gaib, ya, ibu dan bapak sekalian dan teman-teman mirsa dimanapun Anda berada, ya, hati-hati. Kalau ada sesuatu yang bersifat gaib, maka tujuannya itu bukan dicari hakikatnya. Ya. Tapi tujuannya dirahasiakan oleh Allah supaya kita termotivasi menyiapkan amal baik di balik itu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya gaib, tidak diketahui, maka tujuan utamanya adalah supaya kita termotivasi untuk menyiapkan atau mengumpulkan kebaikan di dalamnya. Satu. Catat dalilnya, Quran surah ke-67. Ayat yang kedua. Surat Al-Mulk, ayat yang kedua. Ini dalilnya. Perhatikan. Ya, saya bacakan dari ayat pertamanya supaya ibu ingat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat ayat 2-nya. Alladzi khalaqal mauta wal. Lihat, jangan berhenti sampai sini. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Lihat ujungnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji orang yang hidup itu, siapa yang bisa termotivasi untuk meningkatkan amalannya ini, mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Jadi ketika Allah sebutkan ajal ini sifatnya rahasia ya, kapan saja bisa diwafatkan. Seharusnya ketika Anda mendengar informasi ini, Anda paham bahwa kapan saja kita bisa meninggal. Bisa pulang kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan? Baik, yakin akan meninggal? Yakin. Kapan? Baik, Allahu a'lam. Mungkin hari ini? Baik, mungkin bisa terjadi kan? Ya, mungkin bisa terjadi Anda keluar dari sini ya, bismillah, begitu dibuka pintu yang keluar malaikat, assalamualaikum, pulang dia. Ya, bisa terjadi kan? Nah, yang paling aneh begini, bila seseorang yakin bahwa kapan saja bisa meninggal dan kapan saja dia pulang, seharusnya dia tidak bermain-main dengan hidupnya. Kapan saja bisa meninggal. Ya, mustahil, saya sangat punya keyakinan, orang cerdas itu mustahil dalam hidupnya akan tergerak berbuat maksiat, mustahil. Karena dia sadar ketika akan berbuat salah, dia sadar kapan saja akan meninggal. Mungkin ketika dia berbuat maksiat itu dia wafat. Makanya kata para ulama, perhatikan ya, kalau Anda sedang terfikir untuk berbuat salah dan Anda selalu ingin menjadi orang baik, maka ketika terfikir berbuat salah, bayangkan seketika akan wafat. Sholat tiap hari, tahajud tiap malam, puasa sunnah, masya Allah, rajin ikut ta'lim, tapi meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat. Ya, bayangkan kalau teman-teman misalnya ada tawaran, tanda tangan ya, tanda tangan, masya Allah, begitu dilihat proyeknya tidak Allah sukai. Ada sesuatu maksiat di dalamnya. Begitu Anda ambil pena, bayangkan bagaimana kalau saya sedang tanda tangan meninggal saat itu. Diwafatkan oleh Allah. Seketika bisa terjadi. Makanya itu rumus gitu kan. Jadi yang pertama, karena sadar dia kapan saja bisa pulang, maka orang cerdas dia akan berpikir, bagaimana kalau saya wafat sekarang nih? Amal saya sudah siap belum? Saya mau tanya pada Anda, siapa yang banyak pahalanya hari ini? Siapa yang sudah dapat jaminan surga? Siapa yang merasa punya dosa sedikit? Banyak? Boleh angkat tangan? Tuh, saking banyaknya tidak sanggup angkat tangan juga kan? Ini agak aneh ini agak aneh. Ada orang yang merasa memang sudah belum punya jaminan masuk surga. Dia nggak punya jaminan masuk surga. 1. Yang kedua, dia merasa belum ringan langkahnya. 2. Yang ketiga, dia merasa banyak dosanya. Masya Allah, ada orang belum ada jaminan surga, berat langkah ke surga, merasa belum banyak amalannya, merasa banyak dosanya, dan dia sadar kapan saja akan meninggal. Apakah dengan semua itu belum mampu membuat dia berpikir harus menyiapkan bekal lebih baik lagi? Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun sampai hari ini, sadar yang dulu-dulu banyak salahnya, seharusnya sisanya itu lebih baik gitu. Dan kita nggak tahu sisanya kapan nih. Ya, saya mau kasih perbandingan pada Anda, bisa. Sahabat Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ibu kenal Uthman? Alhamdulillah.
Kalau kena repot saya, siapa sebetulnya Anda? Apakah malaikat yang sedang menyamar gitu? Masya Allah. Teman-teman, Utsman bin Affan itu Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat mulia Nabi, orangnya kaya luar biasa, asetnya banyak. Saya baru beberapa pekan kembali dari Madinah itu Masya Allah, sampai hari ini aset beliau masih ada. Utsman bin Affan. Ya, mungkin Anda pernah dengar kisahnya gitu kan? Ya, bahwa beliau pernah beli satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Kalau mau ngambil mesti bayar, kata beliau, saya beli gratis sekarang. Bahkan kebun sekitarannya oleh beliau dibeli juga. Yang lapar ambil kurma dari situ, nggak usah bayar. Yang haus ambil air dari sini, nggak usah bayar. Itu sampai hari ini masih ada. Akan dibuat semacam konsep penginapan, royaltinya disimpan di Bank Saudi, di atas namakan sahabat Utsman bin Affan, dan disedekahkan lagi untuk kebutuhan umat Islam sedunia. Utsman bin Affan, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. Orangnya sangat pemalu. Saking malunya kata Nabi, malaikat pun kalau turun malu kepada Utsman. Tahukah Anda, Imam An-Nawawi menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu menuangkan kisah tentang kesungguhan Utsman bin Affan dalam meningkatkan ibadahnya karena sadar kapan saja bisa pulang. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang saya punya terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya merah marun, halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan baris kedua, posisi paling kanan sebelah atas. Itu kata Imam An-Nawawi, jangankan sholat fardunya, bahkan beliau tidak pernah meninggalkan tahajud, bahkan banyak seringkali melakukan tahajud sampai khatam Quran. Anda bisa bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, menantu Nabi, dijamin surga lewat lisan Nabi, tanpa hisab. Orangnya kaya luar biasa, asetnya masih ada sampai sekarang. Masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Quran, karena merasa bekalnya mungkin masih kurang menghadap Allah. Anda bukan sahabat Nabi, kerabat Nabi juga bukan. Belum menikah dengan 2 anak Nabi. Masya Allah. Ya, pemalunya tidak seperti pemalu Utsman. Malaikat turun belum tentu malu lihat Anda, gitu kan? Masya Allah, surga belum ada jaminan. Hisab masih menegangkan. Masya Allah, dengan semua ini belum sanggup menyentuh Anda untuk berubah. Jangankan tahajud, jangan-jangan sholat fardu masih terlambat juga. Dan cita-citanya lebih hebat daripada Utsman bin Affan. Saya pengen masuk surga. Surga Firdaus, bersama Nabi lagi. Mudah-mudahan sehat ya. Ini poinnya. Jadi bagian pertama, kalau disebutkan ajal, kita mendengar ajal misalnya, maka turunan maknanya harus diturunkan. Setiap disebutkan ajal misalnya kan, maka turunan maknanya satu, bekal apa yang sudah Anda siapkan. Ini poinnya. Jelas? Baik, ini bagian yang pertama. Pelan-pelan, kita belum selesai pada bagian ini. Ya. Tadi dalilnya sudah saya sebutkan, Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perhatikan, di sini Allah dahulukan kematian dibanding kehidupan. Walladzi khalaqal maut. Dialah Allah yang menciptakan maut, kematian, kemudian kehidupan. Kalau Ibu lihat ayat ini, normalnya hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Masya Allah. Ibu kemarin meninggal, sekarang hidup. Masya Allah. Siapa sebenarnya Ibu ini? Pulang saya. Normalnya pasti hidup dulu, baru meninggal. Hidup baru meninggal. Masya Allah. Kita pakai dalil ya. Quran surah 39 ayat 30. Ya, Quran surah 39 ayat 30. Lihat kalimatnya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka Muhammad, ya, mayyit, kamu mayyit, kata Allah. Mayyit itu hidup yang akan meninggal. Masih ada tasdidnya di sini. Mayyit, hidup yang akan meninggal. Ini ada tasdidnya. Mayyit. Ya. Jadi kalau ada kata mayyit, ini artinya orang hidup yang satu saat pasti akan meninggal, kapanpun itu. Ya. CM, ya, calon meninggal. Itu calon wafat. Disingkatnya nggak enak, jadi calon meninggal aja. Oke? Di sini calon meninggal, mayit. Jadi kalau dipanggil mayit jangan tersinggung. Enti mayit ya. Iya, sama kayak enti deh. Mayit, calon meninggal. Sekarang perhatikan. Kalau dia sudah meninggal, ya, wafat dia, perhatikan pelan-pelan, maka kalimatnya berubah dari mayit menjadi mayit. Mayit.
Nah, sudah wafat nih. Ada tasdid ini hilang, jadi bulatan di sini. Ya. Di tasdidnya diambil. Tinggal bulatan. Kalau sudah seperti ini berarti sudah meninggal. Mayit, ya. Simbolnya ini hilang. Ya. Dulu saya tahun sekitar 95 lah, 96 itu. Saya masih mau akhir-akhir lulus SD itu ada apa namanya itu ya? Film-film kartun itu yang di atasnya suka ada bulatan-bulatan tuh ya, menggambarkan sudah meninggal. Kayak film Dragon Ball dulu ya. Nah, ada Gohan, Son Goku gitu ya. Lawannya Picasso ya, ada Simia, kemudian ada siapa lagi itu, kurang lebih demikian. Ya, tulisan Yusuke Watanabe, saya masih ingat itu penulisnya. Ya. Sutradaranya Hosoda, ya, Masahiro Hosoda itu. Baik. Teman-teman sekalian, ya waktu lawan Picasso kan di kepalanya ada bulatan itu kan, tandanya sudah tidak ada dia. Baik, kena Kamehameha dulu tuh kalau nggak salah. Pokoknya dulu lah gitu. Ya. Anak-anak kecil tuh sedang rame-rame. Saya nggak terlalu suka lihat-lihat kayak gitu. Cuma lihat kenapa rame-rame. Oh ada ini, dia. Kenapa? Nggak tahu. Saya kalau lihat baca, insya Allah ya lihat itu aja. Tapi saya nggak pernah lihat, nggak ada kerjaan lihat kayak gituan. Ya. Lihat sini. Nah teman-teman, ini lihat ya. Ini hidup akan meninggal. Kalau sudah seperti ini sudah meninggal. Siapa yang mengambil ini tasdidnya, nafasnya, rohnya kembali kepada Allah? Namanya maut. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lihat sini, ini namanya maut. Siapa yang membawa maut? Ditugaskan satu malaikat, disebut malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Fokus. Yang ditugaskan namanya malakul maut. Satu malaikat punya tugas mencabut nyawa. Pelan-pelan, lihat sini. Pertama kata Quran, dimulai dari kehidupan dulu, hidup. Dia bukan meninggal dulu, hidup dulu baru meninggal. Lihat, ini hidup. Maut datang, dibawa oleh malaikat maut, malakul maut, kemudian baru meninggal. Jadi hidup, baru kemudian wafat. Pertanyaannya, kenapa di Quran kok seakan-akan redaksinya seperti dibalik? Wafat dulu, baru meninggal. Silakan lihat redaksinya. Huwallazi khalaqal maut, bukan hayat dulu. Huwallazi khalaqal maut wal hayat. Kenapa maut didahulukan dibandingkan dengan hayat? Nah, sekarang fokus ya. Saya ajarkan sedikit pengetahuan. Dalam ilmu balaghah, ada rumus disebut takdim wa ta'khir. Sesuatu yang diawalkan dan diakhirkan. Jika ada satu kalimat, diakhirkan susunannya, ini menunjuk kesan bahwa pemiliknya seringkali ingin mendapatkan lebih lama. Tidak ingin terlampau cepat. Jadi ingin lama kalau bisa. Kenapa hayat diakhirkan dibandingkan dengan maut? Padahal awalnya seharusnya hayat dulu, hidup dulu, baru meninggal, kan? Tapi kenapa Quran kalimat hayat diakhirkan? Ingin memberikan kesan bahwa umumnya manusia yang hidup ingin selalu hidup lebih lama. Ingin selalu hidup lebih lama. Hampir tidak ada manusia yang mengharapkan meninggal lebih cepat. Ini. Untuk menunjuk kesan bahwa umumnya perasaan psikologi manusia ingin hidup lebih lama. Ya. Kalau mau bukti begini, gampangnya. Siapa yang mau meninggal lebih cepat hari ini? Boleh angkat tangan? Ibu mau meninggal 5 menit lagi? Ya, saya pernah tanyakan, ada yang mau meninggal 5 menit lagi? Di Bekasi ada yang jawab, boleh Ustaz, asal dijamin masuk surga. Tapi tidak ada jaminan. Nah, sekarang yang paling penting kita garis bawahi, kenapa maut didahulukan? Maka dalam ilmu balaghah disebutkan, jika ada sesuatu yang sifatnya didahulukan lebih cepat, ini ingin memberikan kesan, harap-harap manusia bisa merasa hidup lebih lama, ternyata maut bisa datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Ada seorang Ustaz Fahri, namanya Ustaz Ja'far, diundang untuk membaca Al-Quran, ya kan? Merasa bahwa ajalnya masih panjang, beliau baca dengan bagus, ayat pertama begitu kuat bacaannya, kalimatnya juga Masya Allah, makhrajnya Masya Allah, suaranya begitu tinggi, ayat kedua juga demikian, begitu ayat ketiga, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Karena itu saya ingin mengajak pada kita semua hari ini, perhatikan baik-baik ya, kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Dan kita tidak tahu bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kita bawa. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmidzi sampai buta matanya.
sampai buta, Bu. Imam At-Tirmidzi itu ahli hadis, ahli Quran, menulis kitab hadis, hafalannya banyak, ulama besar. Tapi di akhir hidupnya matanya sampai buta. Saya ulang, matanya sampai buta. Ketika ditanya, Imam, ya Syekh, lima hakadha, kenapa sampai begini? Kata beliau, saya khawatir ketika saya pulang, bekal saya masih belum cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan. Anda bukan imam besar, belum tentu hafal Quran, belum tentu paham hadis, belum tentu menulis kitab hadis. Kalau sampai hari ini merasa bahwa sudah cukup bekalnya dan merasa bagian jadi ahli surga, maka Masya Allah, ada sesuatu yang keliru dalam diri kita. Jadi ketika disebutkan ajal, turunan yang pertama adalah bekal apa yang sudah disiapkan kalau saja Allah memilih kita untuk pulang lebih cepat dari apa yang kita duga, sesuai dengan ajal kita. Paham? Ini bagian pertama. Ya. Anda nggak bisa milih ya, saya juga demikian. Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa kan? Ya, atau dibalik, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Ya, betul. Ya. Oh, terlihat sama, boleh. Ya, saya duluan, setelah Anda juga bisa. Kan? Baik, tidak ada pilihan ya. Fokus. Jadi, pertama, kata ajal sudah kita temukan ya. Batas akhir kehidupan. Jika disebutkan ajal, maka turunan pertama, kita harus ingat ini. Paham ya? Baik. Awas hati-hati, jangan sampai dunia yang sementara, Anda begitu semangat, gitu kan? Silahkan coba cek. Untuk ngejar dunia yang sifatnya sementara, yang nggak dibawa pulang, ya bangun lebih awal, bekerja luar biasa, istirahatnya malam, berangkat gelap, pulang gelap juga. Begitu dapatkan sesuatu, meninggal akan pernah dibawa. Ya, coba cek, Anda kumpulkan handphone bagus-bagus, ada yang dijadikan rekaman, ada handycam. Apakah saat meninggal itu akan dibawa? Tidak, kalau alam kubur aja nggak ikut. Ya, Ukti, tolong ya, ini yang pertama kali uang paling halal, jadi handphone. Kalau saya meninggal, sertakan di alam kuburnya. Kalau kangen, miss call aja. Manusia. Ada aja. Sudah. Ya. Baik, teruskan. Ada yang belum terjawab sebentar ya. Yang belum terjawab, pelan-pelan. Lihat sini. Sebentar, teman-teman sekalian, fokus. Ya. Saya masuk dulu sedikit ini. Ajal. Batas akhir usia. Sifatnya gaib. Ya, gaib itu dirahasiakan oleh Allah supaya kita terus mengisi waktu kita untuk sibuk menggunakan kebaikan dan tidak sempat mengerjakan maksiat. Jadi sekali lagi ya, jika Anda terpikir berbuat sesuatu yang salah menurut Allah, bayangkan bagaimana kalau saya diwafatkan. Itu lebih mudah untuk berbuat lebih baik. Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengisi sisa usia hidup ini sehingga memiliki bekal yang cukup untuk pulang? Jadi ini ajal. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan usia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengisi usia ini, sisa hidup kita ini, agar lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fokus. Cara mengisi ini diisyaratkan oleh Al-Quran. Termasuk nanti bahasa hadis. Fokus. Caranya disebut dengan umur namanya. Umur. Al-umru. Lihat baik-baik. Awas, jadi kalau Anda merasa kemarin banyak yang kurang, kita sekarang akan berubah, memanfaatkan sisa usia, nggak tahu kapan pulang ya, maka cara mengisinya disebut dengan umur. Apa artinya umur? Bukan usia. Usia kan ajal. Oke? Apa artinya umur? Allah, Anda baik ya. Ya, itu aja yang paling cepat ya. Umur itu asalnya bukan usia. Ya, bukan bahasa Indonesia, umur dari bahasa Arab asalnya. Kata umur itu berakar dari kata al-umru, yang diantara maknanya satu, segala yang bermanfaat, yang baik-baik. Hal yang melahirkan manfaat, yang baik-baik. Al-umru, asalnya ini, akar katanya. Nanti dari situ melebar maknanya. Saya beri contoh misal, ya. Dalilnya di Quran, kita ambil contoh. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Awas, hati-hati, jangankan kita manusia, lampu pun bisa padam tuh. Ya, bisa mati. Baik. Fokus. Innama ya'muru masajidallah. Ya. Sungguh
Orang yang mampu memakmurkan. Ya'mur itu dari kata umru. Turunannya ya'mur, makmur itu dari bahasa Arab. Ya, makmur itu akar katanya dari kata umru. Sungguh yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu. Ya, ingat, lihat kalimatnya. Makmur asalnya dari kata umrun, umur. Ya, jadi ketika Allah mengatakan yang memakmurkan masjid, nah ini agak beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia menyebut makmur itu rame gitu kan? Rame, padahal makmur itu dalam bahasa Arab dari kata umrun, artinya segala yang bermanfaat, yang baik-baik. Jadi kalau Anda ingin mengisi aktivitas di masjid, kata Quran, isi dengan yang bermanfaat, bukan rame. Termasuk taklim, Allah tidak menginginkan, Nabi tidak menghendaki ada taklim yang cuma rame tapi nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Ya. Dan tidak bisa membawa Anda lebih baik. Untuk apa? Ya. Silahkan cek, Anda kumpulkan ayat di Quran. Semua ayat berbicara tentang taklim, muaranya ini, isinya bermanfaat, merubah seseorang jadi lebih baik. Kalau nggak percaya silahkan perhatikan. Umat di masa Nabi, zamannya jahiliyah, perilakunya banyak menyimpang, banyak berpecah belah. Ya, saling luar biasa, kriminalitasnya banyak, terbelakang. Begitu datang Nabi bawa Al-Quran, nyampaikan lewat sunnah, diajarkan lewat taklim. Apa yang terjadi? Perhatikan. Yang terbelakang jadi umat paling maju. Yang terpecah jadi menyatu. Orang-orang yang mencela jadi mencintai. Yang memukul jadi merangkul. Silahkan. Dan dipuji habis oleh Al-Quran. Sekarang Qurannya sama tidak? Dengan yang sekarang. Hadisnya sama. Coba lihat isinya, akhirnya, goalnya, hasilnya sama tidak? Jadi jika ada orang belajar kemudian disampaikan dari Al-Quran, sampaikan dari hadis, dari sunnah, tapi hasilnya tidak sama seperti orang dulu. Yang menyatu jadi terpecah, yang mencinta jadi mencela, yang merangkul jadi memukul, tidak kenal dengan saudaranya, saling mencela satu dengan yang lainnya. Ada yang salah dalam talimnya. Ada yang keliru di situ. Ya, itu masjid tuh. Sama ketika usia kita disebut dengan umur cara mengisinya, ada pesan dalam Al-Quran, tolong isi sisa usia hidup ini dengan segala hal yang bermanfaat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi jangan sampai ada tindakan, sifat, perilaku kita yang nggak ada manfaatnya. Silahkan Anda cek, keluarkan ayat. Dari semalam saya sampaikan ayat ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anda tidak akan pernah temukan satu ayat dalam Al-Quran kecuali menyebutkan fungsi kebaikan-kebaikan. Kepala ambil mata. Apa fungsi mata? Ya, melihat yang baik-baik. Ini bukan melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Hanya boleh melihat yang baik-baik. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Baik. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik menurut Allah. Jadi kalau Anda nggak bisa melihat yang baik, nggak usah dilihat, palingkan. Anda bisa lihat yang baik, lihat. Yang tidak baik, palingkan. Ya, mohon maaf, Anda lihat misalnya di handphone, ada gambar yang tidak baik, sudah. Ya, sikap kita apa? Palingkan. Jauhkan, ganti, hapus. Anda lihat televisi, ada sesuatu yang tidak baik, ganti. Karena fungsi mata kita saat diciptakan hanya untuk melihat yang baik saja. Lisan kita, mulut, apa fungsinya? Ini, bicara yang baik-baik. Karena itu silahkan lihat ayat di Quran. Ada larangan untuk saling mencela. La yasra qaumun min qaum. Ada larangan tidak boleh berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Ada larangan mengumpat, ada larangan gosip. Banyak. Kenapa? Karena lisan saat diciptakan, Allah hanya menginginkan dia bicara yang baik. Makanya kata Nabi, lihat kalimatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, lisan dia hanya boleh bicara yang baik atau dia diam. Jadi kalau ibu bisa memilih bicara yang baik, kenapa bicara yang tidak baik? Cukup diam saja. Poinnya. Ya. Termasuk tangan. Apa fungsi tangan? Mengerjakan yang baik-baik, termasuk nulis yang baik-baik, bikin status yang baik-baik. Kalau Anda bisa buat status yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Bikin status yang baik-baik. Hari ini waktu sholat di wilayah Hong Kong, Diamond Hill, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai isya jam sekian. Itu yang baik-baik. Keluarkan ayat Quran, keluarkan hadis. Begitu teman Anda melihat status Anda, teringat dari situ, mengerjakan kebaikan, Anda dapat pahalanya. Nah, maksud saya begini. Saat Anda ditanya begini misalnya, berapa umurnya sekarang? Itu yang dimaksud sebetulnya bukan berapa usianya. Maksudnya dari umur Anda sekarang itu, kira-kira berapa kebaikan sudah disiapkan untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ustaz Adi, berapa umurnya sekarang? Saya jawab misalnya, 33 tahun. Berarti bukan 33 tahun yang diinginkan.
Anda selama diberikan 33 tahun, bakal apa yang sudah Anda siapkan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan 33 tahun itu mata ini lebih banyak dipakai maksiat dibandingkan melihat yang baik-baik. Coba Anda bayangkan, ada orang buta, dalam keadaan butanya masih mau menghafal Quran. Anda diberikan mata sehat untuk menghafal, bahkan untuk membaca saja belum sempat. Anda butuh berapa kali waktu lagi? Anda kenal Muadz gak? Masya Allah. Saya sering kisahkan, Masya Allah, kisah ini itu luar biasa. Karena saya pernah tinggal juga di Mesir ya, 2006 itu. Ini Muadz itu anak kecil, Masya Allah, akhwat sekalian. Itu usianya 4 tahun, 4 mau ke 5 tahun. Dari Asyut ya. Asyut itu satu provinsi di Kairo, di Mesir. Itu Masya Allah, ya, matanya buta, tinggal di rumah sederhana. Bapaknya ya, yang menemani beliau punya motor yang sangat sederhana. Dia dalam keadaan butanya, itu datang kepada ayahandanya, mengatakan, Abi, uridul Quran. Pak, saya pengen menghafal Quran. Nggak pernah terbayangkan oleh bapaknya. Lalu disepakati belajar, menempuh perjalanan ke tempat seorang syekh, jaraknya 20 km dari rumahnya. Ini nyata. Bapaknya ngantar pakai motor, dashboardnya dimodifikasi, supaya bisa nyimpan semacam catatan lah di dashboardnya itu. Jadi untuk mengulang hafalan. Bapaknya pun sudah mengonsep supaya di jalan nggak ada yang sia-sia. Anda bisa bayangkan, Masya Allah. Ya, nggak ada yang sia-sia. Jadi lisannya nggak ada yang sia-sia. Sama kayak kita sekarang. Daripada bicara yang tidak bermanfaat, keluar dari sini, mendingan kita bicarakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa ya berpikir, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai tempat Anda, itu banyak manfaatnya. Pahala ada dan sebagainya. Daripada membicarakan yang tidak penting, ya. Iya ya, ustadznya lagi dibicarakan. Ya, tadi ustadznya kok begitu ya? Ya. La haula wala quwwata illa billah. Pecinya kok miring dikit ya? Masya Allah, sampai pecinya dibahas ya. Ini Mu'adz menempuh perjalanan 20 km. Tidak dibiarkan kecuali ada manfaatnya, dimodifikasi dashboardnya, Masya Allah. Jadi setiap di jalan, menghadap kepada gurunya, di jalan disalin oleh bapaknya. Tadi ayat apa? Tulis. Di motor melihat ke depan, Mu'adz bacakan dari belakang. Anda tahu apa yang terjadi? Dalam beberapa masa, singkatnya beliau hafal Quran. Bapaknya yang ngantar belum hafal, tapi pahalanya dapat di situ. Kisahnya viral di dunia maya, di media sosial. Datanglah kemudian reporter dari Kuwait ke situ. Ketika datang, diuji hafalannya, luar biasa bagus hafalannya, sampai kagum dan bertanya. Lihat pertanyaannya. Ya Syekh Mu'adz katanya. Syekh Mu'adz, jika Anda diperkenankan berdoa sekarang, dan Allah mengabulkan, kira-kira mau minta apa? Ya, diduga oleh reporter ini, beliau akan minta supaya disembuhkan matanya, supaya bisa lihat lagi. Tapi apa yang terjadi? Lihat kalimatnya. Kata beliau, saya akan minta 2 hal. 1, saya akan memohon kepada Allah kalau diperkenankan berdoa dan dikabulkan. Ya Allah, saya akan minta mohon tetap butakan mata saya sampai saya menghadap kepadamu. Karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau kemudian engkau jadikan saya melihat kembali, maka mata saya akan melihat maksiat yang bisa menghilangkan Quran yang telah saya hafalkan. Anda bisa nggak bayangkan, anak usia 4 tahun, matanya buta, menghafal Quran sampai dia hafal dan tidak mau dijadikan adalah matanya bisa melihat kembali. Kenapa? Bukan karena nggak mau lihat, karena takut matanya melihat maksiat yang menjadikan Qurannya hilang setelah dia telah hafalkan. Anak 4 tahun, mata buta, mau menghafal Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, fisik bagus, yang dengan segala waktu ini Anda belum punya kesempatan bahkan yang sekadar membacanya. Anda butuh berapa tahun lagi? Bahkan sekarang, mohon maaf, handphonenya pun sudah ada aplikasi Qurannya. Kalau Quran sudah masuk kepada handphone yang terus Anda bawa, belum sanggup Anda baca, Anda butuh masuk kemana lagi? Kan aneh gitu kan? Coba lihat, dari setiap hari online Anda, dengan status di media sosial, dengan online Quran Anda, berapa banyak Anda lakukan? Untuk dunia, Masya Allah, update lagi, update lagi. Update Quran Anda berapa banyak dalam sehari? Berapa hafalan Quran sudah Anda siapkan? Yang paling menarik itu, Masya Allah, ini yang paling indah. Dan kedua, kata beliau, dan tidak ada yang diam pada saat itu. Semua mengoreksi dirinya masing-masing. Semua menangis. Yang paling menarik, wallahi, saya akan bawa, yang kedua, saya akan bawa Quran ini menghadap kepada Rabb saya di hari kiamat. Saat saya berdiri sendirian, kaki saya gemetar, tangan saya gemetar, dan tidak ada yang menemani. Tidak ayah saya, tidak ibu saya, tidak saudara saya. Saya akan katakan, lihat kalimatnya. Ya Rabb, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran, dengan keadaan buta sampai saat ini saya menghadap kepadamu. Maka jika semua bekal itu engkau pandang masih kurang untuk memasukkan saya ke surga, tolong kurangi hukuman saya ya Allah di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini.
Anda bisa bayangkan nggak? Saya sudah berusaha menghafal Quran, ya Allah, dalam keadaan mata saya buta. Kalau semua ini belum cukup memberikan bekal saya untuk ke surga, setidaknya tolong kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. 4 tahun itu belum berlaku taklif bagi dirinya. Belum ada hisab. Mau menghafal Quran, masih memikirkan bekal untuk kembali kepada Rabbnya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, sadar kapan saja bisa meninggal, ajal sudah ada di hadapan Anda, kapan saja bisa dipanggil, dan Anda masih bermain-main juga. Anda butuh berapa waktu lagi? Jadi ini poinnya. Kalau ditanya, waktu berapa umurnya sekarang? Alhamdulillah, 40 tahun. Cek. Berapa bekal yang sudah dikumpulkan? Berapa kali mata Anda melihat maksiat? Berapa kali lisan Anda bicara yang kotor? Berapa kali tangannya pernah berbuat yang jahat? Kaki melangkah pada yang tidak baik? Ini poinnya. Jelas di sini? Baik. Nah, maka orang-orang ini, biasanya kalau dia mau berubah, Masya Allah kami mendapati banyak komunitas untuk berdiskusi dan umumnya mau berubah. Sampai terakhir saya dari Auckland kemarin sebelum ke Hong Kong, itu kita sempat bertemu dengan kawan kami, sahabat kami namanya Musa. Ya, Masya Allah Musa ini dari suku Maori, ya, pergaulannya luar biasa, bergaul dengan banyak hal yang sulit untuk kita lukiskan lah, ya. Tapi Masya Allah datang hidayah pada dirinya, dia masuk Islam, dibenci oleh keluarganya, ditinggalkan oleh kerabatnya, tapi dia mau berjuang untuk menunjukkan keislamannya. Anda tahu apa yang terjadi? Indah luar biasa. Berubah total, Pak. Ya, teman-teman berubah total. Kata-katanya jadi lebih lembut, pandangannya lebih baik, kalimatnya lebih bagus lagi. Karena dia sadar. Ya, Anda bisa bayangkan ya, orang saja yang baru berislam sekitaran 4 tahun, kalau usianya misalnya 45 tahun, misal saja, berarti 41 tahunnya dia merasa sia-sia nih. Ada yang salah. Sisanya dia perbaiki dengan lebih baik. Lebih santun lagi, lebih baik lagi, jauh yang maksiat lagi. Anda dari lahir sudah Islam, masa tidak bisa mempertahankan kebaikannya? Ya. Ada orang masuk Islam, lihat. Ada orang masuk Islam karena dengar adzan Isya. Dengar adzan Isya, Bu. Ya. Di Amerika itu pernah ada 2. Ya, satu orang Indonesia, mahasiswa. Ya. Yang kedua orang yang lain, satu Muslim, yang satu Kristen. Ya. Apa yang terjadi? Yang Muslim ini senang lihat acara-acara dari Channel One, dari Mekah itu. Ya. Tentang sholat, ya. Masya Allah. Itu kali ketika dia sedang putar itu, temannya yang non-muslim datang. Iseng aja tanya. Ya. Kata temannya yang muslim ini, berapa ada banyak orang yang terhimpun di Ka'bah ini? Sekitaran itu. Kata yang non-muslim, banyak lah. Ya, kisaran, ya mungkin 20.000, 30.000. Padahal pada saat itu ada sekitar 500.000 yang berkumpul. Kata yang muslim, kira-kira menurut kamu, butuh waktu berapa lama untuk menjadikan mereka tertib, rapi? Non-muslim bayangkan berdiri satu-satu gitu kan, dirapikan. Kata yang non-muslim tadi, dia katakan mungkin butuh 2-3 pekan. Kata yang muslim, saya akan tunjukkan pada Anda. Tidak sampai dalam hitungan menit, mereka akan berdiri rapi. Tidak sampai hitungan menit. Begitu yang non-muslim melihat, menunggu momen itu, tiba-tiba Syekh Sudes datang, akan mengimami Isya. Masya Allah, begitu mengatakan, istau, semua berdiri. Begitu beliau bertakbir, Allahu Akbar, semua gerakan sama. Tidak ada yang beda. Semua takbir, semua rapi. Tidak sampai 1 menit. Maka yang muslim mengatakan, apa kan saya bilang, tidak sampai 1 menit, semuanya rapi, baik, dan menghadap ke arah yang sama. Apa kata yang non-muslim? Lihat kalimatnya. Tolong tunjukkan pada saya, bagaimana caranya masuk Islam, karena ini pasti bukan buatan manusia. Mustahil kurang dari semenit menjadikan ratusan ribu orang rapi menghadap pada sisi yang sama. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Orang cuma lihat nonton sholat Isya masuk Islam. Anda sudah muslim dipanggil Isya nggak datang-datang. Sudah komat nggak datang juga. Mau pindah waktu nggak datang juga. Padahal ini rumahnya, ini masjidnya, speaker masjid kesini juga gitu kan.